Baik pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin masih bersama dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana beliau ini telah menjabat sebagai rektor selama 4 tahun, dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Saat ini hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025, dan pada hari Senin mendatang Prof ya, tepatnya tanggal 28 Juli tahun 2025, beliau akan mengakhiri masa jabatannya sebagai rektor dan tentu akan digantikan oleh rektor yang baru. Prof Zain, ngomong-ngomong, kenapa tidak mencalonkan kembali Prof untuk periode kedua? Ya, jadi saya tidak mencalonkan, memang sudah usianya sudah tidak memenuhi ya. Berapa usia? Jadi untuk jabatan seperti rektor atau juga jabatan struktural lain di pemerintahan itu maksimal usianya 60. Oh, 60. Nah, saya sudah more than 60, aksar min 60. Ya kan? Kam, Filugah Indonesia. Oh ya, saya sudah lebih 60 usia saya. Tapi kalau guru besar kan pensiun. Kalau guru besar 70 tahun. 70 tahun. Artinya masih 10 tahun. Ya. Tapi untuk menjabat yang sifatnya struktural, itu aturannya 60. Oh, 60. Maksimal. Ini sebab Prof Zain tidak mencalonkan lagi ya. Betul. Untuk periode kedua. Ya. Dulu waktu pertama jadi rektor usia berapa, Prof? 2021 saat itu. Ya, dari 56 ya. 56 ya. Jadi memang dihitung pas ya. Ya. Karena masih 4 tahun. Betul. Oh, ini akhirnya memenuhi syarat. Begitu. Nah, baik Prof Zain. Dan kemarin sudah berjalan ya Prof ya, sudah. Untuk apa istilahnya itu, pemilihan rektor apa dengan seleksi rektor, pemilihan ya. Pemilihan. Iya, oke. Prof Zain, kita tahu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, atau UIN Malang lah orang lebih familiar, itu adalah kampus Islam negeri satu-satunya ya di Malang ya. Ya. Dan kampus ini juga masyarakat sudah tahu perkembangannya begitu pesat, Ya. terutama dari sisi fisik begitu, bangunan gedung, kemudian dari sisi SDM, kemudian jumlah mahasiswa dan seterusnya. Betul. Karena ini kampus negeri. Dan ada berapa fakultas Prof di UIN ini? Ada 7 fakultas. 7 fakultas ya. Baik itu social science maupun yang natural science. Oh, termasuk pasca sarjana ya. Masuk pasca sarjana ada 58 program studi. 58. Program studi. Betul. Ketika dulu namanya sebelum UIN adalah STAIN Prof ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri kalau di Malang. Ya. Di lain tempat ada IAIN. Itu Itu kan fokus pada tarbiyah. jurusan yang sifatnya keislaman. Ya, yang itu. disebut TUSDA ya. Ya. Tarbiyah, Usuluddin, Syariah, Dakwah dan Adab begitu. Tapi setelah menjadi universitas berkembang. Baik Prof. Selama 4 tahun ini apa Prof kira-kira yang bisa disampaikan capaian-capaian selama kepemimpinan Prof Zain ini? Ya, alhamdulillah sesuai dengan roadmap-nya Ya. tahun 2021 hingga 2025 itu adalah international recognition and reputation. Jadi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berreputasi internasional atau mendapat pengakuan secara internasional. Nah, roadmap itu sudah terpenuhi. Jadi saat ini UIN Malang sudah unggul program studinya itu 64%. 64% ya. Dan lebih dari separuh sudah. Lebih dari separuh. Dan yang internasional itu ada 8, itu FIBA A dan ASII. Yang itu di asesmen oleh orang Jerman, oleh
Australia dan beberapa negara. Akreditasi internasional. Ya, betul. Ini juga ada 6 lagi, nanti nunggu hasilnya insya Allah. Oh iya ya, asesmen ya. Ya. Nah, menurut Unirank bahwa UIN Malang itu termasuk 16 universitas Islam terbaik dunia. Itu menurut Unirank. Unirank ini lembaga di perankingan. Oh, perankingan ya. Nah, alhamdulillah petanya udah masuk gitu. 16 dunia. Ya. Nomor 1 mana itu, Bro? Itu ada di Middle East ya. Oh, Timur Tengah ya. Ya, ada juga Mesir termasuk ya. Mesir, Al-Azhar lah biasanya. Tuh. Dan lain-lain. Ya. Nah, kita udah berhitung. Nah, mahasiswa kita ya. itu juga sudah ada 42 negara. 42 negara. Itu dalam catatan itu sudah lebih dari 460 mahasiswa dan ada yang sudah lulus. Itu apa negara-negara Timur Tengah, apa negara luar Timur Tengah juga? Timur Tengah mulai dari Asia, Afrika, kemudian Amerika. Yang terakhir itu dari Los Angeles, itu S3. S3. Ya. Saya sering lihat dari Rusia itu. Rusia udah banyak, udah lulus. Ya, banyak Rusia. Kemudian Libya. Oh, Libya. Libya, terus Sudan, Somalia. Terus Aljazair. Itu di S1 atau di pasca, Bro? Campur. Oh, tersebar di prodi apa aja ya mereka? Dari Yordan itu S3, Saudi Arabia S3. Oh. Iya, itu beasiswa atau biaya sendiri? Iya, sendiri. Oh, mandiri. Ya, mandiri. Ada yang juga dari negaranya. Iya. Jadi internasional recognition and reputation-nya itu. Itu aspek apa saja yang dilihat artinya oleh lembaga internasional tadi, Prof, sehingga sudah terakreditasi atau diasesmen oleh internasional dan menurut Unirank 16 kampus terbaik dunia. Ya. Itu aspek-aspek apa saja yang berpengaruh di UIN Malang itu sehingga kok bisa seperti itu? Ya, yang pertama akademik. Ya, bagaimana kurikulumnya. Ya. Kemudian proses belajar mengajar seperti apa. Belajar mengajar di kelas. SDM-nya seperti apa. Kualitas dosennya. Kemudian kualifikasinya dosen sampai pada doktor profesor gitu ya. Oh gitu. Doktor ya, itu tertinggi kan. Tertinggi. Kemudian jabatan akademik guru besar, profesor. Betul. Nah, lalu jumlah kerjasama. Oke, saya ke guru besar dulu, Prof. Ya. Selama Prof Z menjadi rektor, ada berapa guru besar yang dilahirkan di UIN? Ya, sekitar 50-an lah ya. Oh, 50? Pak Jamur di musim hujan ya? Jadi sekarang terhitung udah 83. Oh, iya. Itu memang mereka mandiri untuk mengurus guru besar atau dari pihak institusi atau pimpinan kampus memberikan semacam dorongan dan juga dukungan? Dan support. Oh. Pertama mereka itu dilatih oleh expert bagaimana cara menulis di jurnal terindeks Scopus. Lalu juga dibantu pembiayaannya kan. Oh gitu. Nah, meskipun juga ada yang mandiri ya kan. Iya. Artinya ada kemauan keras untuk mencapai ini. Baik, Prof. Tadi akademik, kemudian SDM, kemudian mahasiswa. Mahasiswa dari sisi apanya ini? Mahasiswa itu misalnya lulusannya tepat waktu. Oh gitu. Prestasinya bagus. Iya. Outcome-nya. Prestasi ini yang akademik atau non akademik? Prestasi akademik. Oh akademik. Ya, jadi misalnya
kalau input kan jelas ya. Jelas. Inputnya itu 5 jalur itu. Iya. Ya kan? Nasional 4. Betul. Artinya untuk mahasiswa baru ya itu. Ya, mulai dari dulu pernah 100.000 yang diterima. Tadi apa? Outcome apa output? Ya, jadi kalau lulusan input itu ya, yang mahasiswa masuk, mahasiswa baru. Seleksi. Betul. Nasional maupun mandiri itu. Iya. Lalu proses. Nah, itu bagaimana belajar mengajarnya. Betul. Sarana prasarana, ya kan? Iya. Nah, lalu outputnya itu lulusannya tepat waktu, IPK-nya. Nah, setiap periode wisuda ya, selalu meningkat dari 80% menjadi 90% yang cum laude. Apakah indikator tepat waktu dengan IPK bagus itu menurut Prof. Zen sudah bisa memberikan gambaran mengenai kualitas lulusan? Ya, jadi kalau yang kan di luar itu kan ketika mahasiswa menghadapi kehidupannya tak ada faktor soft skill. Betul, kemudian di UIN saya dengar juga kampus ini juga selain ilmu-ilmu mungkin yang dipelajari, ilmu-ilmu umum juga nilai lebihnya ada faktor yang sifatnya ilmu agama juga itu soft skill. Ya. Bagaimana itu, Prof? Jadi soal kualitas ya, itu. Yang apakah IPK sudah menjamin juga itu? Tadi saya sebut itu formal ya. Oh iya. Secara formal akademis itu kalau indikator dari lulusan yang baik itu adalah tepat waktu. Iya. Lalu IPK-nya bagus ya, bisa sampai 4 atau cum laude. Betul. 3,6 ke atas. Betul. Lalu lulusannya terserap di dunia kerja. Ya, itu outcome. Ya kan? Input itu kualitas lulusan. Betul. Itu kan formal. Nah, ditambah bahwa mahasiswa UIN Malang itu kan ditempatkan di student dormitory atau ma'had asrama seperti Mas Lutfi, alumni. Oh, pertama kali saya? Iya, musyrif ya. Iya. Nah, oh, nggak pernah saya jadi musyrif. Apa itu? Ya, santri aja. Kalau santri mungkin di pesantren karena ini perguruan ini maha santri, Bro. Oh iya. Iya, iya. Namanya masih. Betul, di ma'had kemudian itu semester 1 dan 2 ya. Wajib 1 tahun minimal. Marhalah awal wasani ya. Ya, marhalah ula wasani. Ula wasani. Wajib alaihim an yaskunu fi ma'had Sunan Ambil Al-Ali. Ma'had Jami'ah. Naam. Nah, setiap kampus kita punya 3 kampus kan? Nah, mana saja ini? Kampus 1 Gajayana. Ya. Ada ma'hadnya. Jalan Gajayana 50, ya. Sari Gajayana. Kampus Pasar Sarjana dan di jalan Dr. Isir Soekarno, perbatasan Malang dan ya, betul Malang Dau kabupaten. Iya. Kemudian kampus 3 di Jalan Lotari. Nah, nanti kita bahas itu, Bro, ya. Soal fisik ini. Betul. Ya. Nah, itu semuanya ada ma'hadnya. Bahkan yang di kampus 3 itu ma'hadnya premium. Oh. Lantai. Maksudnya premium? Ya, udah sangat-sangat bagus karena pakai lift sampai lantai 4. 4 lantai? Ya, ada rooftopnya. Oke, nanti kita ke sana itu, Bro. Ya, harus itu. So, kita bahas, maksudnya kita bahas sampai ke sana begitu. Ya. Kalau untuk ini, Bro, tadi itu kan indikator-indikator ya terkait dengan akreditasi dan seterusnya ketika Prof menjabat sebagai rektor begitu. Kemudian siapa yang apa lagi di luar itu, Prof? Kalau prestasinya tidak terhitung ya. Tidak terhitung ya. Mahasiswa. Iya. Itu banyak yang memiliki prestasi. Juga student exchange di pertukaran pelajar. Ya. Lalu student mobility. Oke. Ya. Lalu diterima naskahnya untuk debat di tingkat nasional. Artinya untuk bahasa saya dengar kan kalau di UIN semester 1-2 ada program khusus perkuliahan bahasa Arab. Itu masih, Bro? Masih. Lajnatul Khos li Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Ya, wal Indonesia. Wal Injiliyah Aidon. Bahasa Inggris juga. Iya, tambah 1 lagi Mandarin. Oh, Mandarin. Lughat Asy-Syiniyah. Nah,
betul. Karena artinya mahasiswa kalau tadi dikirim debat itu kan penguasaan iya, bahasa tentu mutlak begitu. Negeri ya. Jadi mereka juga beberapa yang menjuarai baik itu debat di Iya. ya, bahasa maupun juga bidang hukum. Oh begitu. Ya. Itu merata prestasi itu di semua fakultas atau program studi yang ada? Merata sesuai dengan program studinya kan. Iya. Nah, misalnya di syariah debat hukum, Betul. di humaniora itu juara Sastra, bahasa Arab, dan juga ada yang syarah Quran. Kalau yang di ekonomi, saintek gimana, Bro? Kalau ekonomi itu mahasiswanya banyak yang di beberapa perusahaan, di bank gitu ya. Iya. Diterima di sana. Ya merata lah ya. Iya. Ekonomi syariahnya ini ya di UIN di Fakultas Ekonomi menjadi semacam stressing, Prof ya. Iya. Tidak Dan tekan. sudah unggul semua. Prodinya sudah kan kita tahu bagaimana sekarang perkembangan ekonomi syariah, perbankan syariah, semuanya sekarang yang serba syariah itu di UIN SDM baik itu dosen maupun untuk memasok lulusan untuk di dunia ekonomi syariah itu banyak ya sudah ya. Banyak, bahkan orang-orang bank itu termasuk direkturnya itu mengapresiasi lulusan UIN Malang, terutama yang syariah dan ekonomi, karena mereka punya soft skill itu, kerjanya keras, tekun, orangnya baik, humble gitu. Oh gitu. Testimoninya dari usernya. Ya, dari user seperti itu. Seperti itu. Lulusan UIN itu seperti itu. Ya. Iya. Amanah gitu kan. Nah, itu termasuk soft skill kan. Soft skill. Baik, Prof. Sekarang kita tahu kan selain yang di kampus utama di Jalan Gajayana nomor 50 Malang, kemudian di Jalan Dr. Soekarno di Batu Pascasarjana, Prof ya. Itu ada juga pembangunan kampus di Jalan Locari tadi ya, di kawasan mana itu? Precet, Prof ya, di Batu. Kalau pemirsa lihat di map begitu atau lihat langsung begitu luar biasa megah begitu, Prof ya. Dan kalau melihat apa itu namanya desainnya itu kan rencananya membentuk lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sejauh mana itu, Prof, pembangunan di sana itu progresnya dan juga saat ini ataupun kedepannya bagaimana? Ya, jadi kampus 3 ini desainnya Basmawa yang sedang dibangun dan sudah hampir 100% itu baru Ar-Rahim. Oh, Ar-Rahim. Ar-Rahmannya belum? Belum. Jadi nanti kalau sampai lengkap Bismillahirrahmanirrahim itu kira-kira 5 triliun. Ini sudah berapa ya dananya ini untuk Ar-Rahim ini? 1 triliun. 1 triliun? Ya, mengapa tidak Bismillahnya dulu, Bro? Kan lebih dulu Bismillah. Nah itu karena letak ini tanahnya. Jadi itu konturnya berbukit ya, tanahnya itu. Ya, jadi Ar-Rahim dulu itu karena tampak mukanya itu ya. Oh gitu. Nanti yang Bismillah itu di bawah itu yang dekat Predator itu. Predator Fun Park. Ya. Bisa. Oh itu nyambung ya? Nyambung hampir tembus karena nanti diberi jalan. Iya. Saya jadi bentuknya kadang lewat situ saya. Betul. Nah itu dibantu oleh SFD, Saudi Fund for Development. Saudi Fund for Development, dana Saudi untuk pembangunan. Untuk pengembangan Arab Saudi. Pembangunan ya, yang tempatnya di Riyadh. Betul. Tentu dengan pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Ekonomi, Bappenas dan Kementerian Agama. Jadi 3 kementerian, makanya ketika Kementerian Keuangan maksudnya ekonomi. Ya, keuangan. Keuangan, Bu Sri Mulyani. Makanya ketika Kementerian Agama waktu itu Gus Yakut yang datang ya, sama Bappenas. Yang keuangan itu Bu Sri Mulyani. Oh iya. Nah
groundbreaking. Berarti ini 100% dari Arab Saudi dananya, dari Arab Saudi Kingdom ya, Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah ini. Betul. Itu baru 1 triliun Prof yang sekarang. Iya. Nah, untuk melengkapi Bismillah sama Ar-Rahman itu butuh berapa lagi estimasinya? 4. Oh, 4. Iya. Kalau Ar-Rahim hampir 1 triliun ya, katakan 1 triliun. Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu hampir. Itu dulu idenya siapa ini? Ide untuk membangun kampus yang berlafadzkan Bismillahirrahmanirrahim dan dimulai apa panjenengan Prof Zen menjadi rektor atau rektor sebelumnya ini? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ya, sebelumnya. Waktu itu saya kan juga WR1 kan. Oh, WR1. Saya WR1 2 kali ya. Iya. Jadi sebelum menjadi rektor beliau ini WR1 ya, wakil rektor 1 bidang akademik 2 periode. Ya. Sebelumnya dekan Tarbiyah. Ya, sebelumnya pembantu dekan 1. Ya, jadi udah 24. Oh iya. Lanjut Prof yang di Batu itu Prof. Ya. Itu zaman siapa itu? Ya, jadi yang sebelumnya ya, rektor sebelumnya lah. Ya, itu sebelum. Berarti ini melanjutkan aja melanjutkan realisasinya itu. Oh. Tapi prosesnya panjang, hampir tidak berhasil deh, karena ini pandemi COVID ya kan. Iya. 2 tahun ya. Lalu setelah itu juga terkendala oleh pergantian dari pengurus Saudi Fund for Development. Oh iya. Dan kerjasama dengan orang Arab kan harus sabar ya. Oh. Karena milis juga tidak lancar gitu, jarang ini. Betul. Kita ngundang duta besar Saudi untuk Indonesia. Oh, yang di Jakarta. Ke sini. Iya. Kita sampaikan masalahnya, lalu duta besar Saudi yang di Jakarta Prof ya. Iya. Itu kalau nggak salah di kawasan Kuningan itu kedutaannya itu. Saya pernah ngevlog, saya juga nggak tahu pemirsa. Jadi nggak boleh kita itu foto atau ngevlog di depan perwakilan asing. Saya ditegur itu. Iya, kalau itu ketat. Jadi di depan gedung KPK lama. Iya, depannya. Iya, betul. Oke, Prof. Itu pertanyaannya, mengapa Saudi kok mau membantu dana yang begitu besar untuk Malang itu? Karena pertama untuk pembangunan kampus ini, apakah memang mengajukan atau bagaimana? Mengajukan, dan itu prosesnya sangat panjang ya. Iya. Ada blue book, green book gitu. Oh. Dan dipertahankan proposalnya itu berbahasa Arab proposalnya. English and Arabic. Oh, bilingual. Ya, di depan Kementerian Keuangan, Bappenas. Ada presentasi juga? Oh iya dong, berkali-kali. Oh. Karena itu kan kompetitif ya. Iya. Yang dapat itu UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Bengkulu Rumah Sakit, Bengkulu, dan UIN satu-satunya. Oh, itu hanya 1 triliun saja? Iya. Oh, 1 triliun itu 1.000 miliar. Iya. 1 miliar 1.000 juta. Betul. Iya, luar biasa. Jadi akhirnya itu. Nah, Prof, itu dipakai prodi atau fakultas apa saja di kampus yang di sana ya, itu? Jadi fakultas kedokteran, kemudian teknik, ya, yang eksak ya. Iya. Kemudian psikologi juga masuk di situ. Oh, nanti pindah ke situ semua? Tidak semuanya. Oh. Jadi yang dibagi, yang di sini kan ada social science seperti ekonomi. Baik, Prof Zen. Tapi itu kan selama dengan 4 tahun ini waktu yang barangkali tidak cukup untuk menyelesaikan itu. Betul. Berarti ini nanti tugas rektor selanjutnya. Untuk menyelesaikan ini. Sampai pas malam. Makanya selalu. Selalu. Prof optimis nggak? Nanti akan bisa dilanjutkan oleh pengganti Prof itu. Insya Allah ya. Saya selalu pesan rektor berikutnya ya hendaknya bisa melanjutkan Ar-Rahman. Iya. Kalau 2 periode berarti tambah Allah, ya kan? Iya. Lalu kalau Bismi. Ya berikutnya Bismi. Iya kan? Jadi itu Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena ini proyek mercusuar ya Prof ya, bisa dikatakan atau prestisius. Iya, karena apa namanya?
tentu monumental ketika melihat lafadznya itu. Ya. Baik, Prof. Sekarang kampus UIN ini kan kampus yang tidak kecil, Prof. Besar ya. Karena dilihat dari gedung, kemudian jumlah SDM, jumlah mahasiswa di situ ya. Kalau bicara SDM ya dosen dan tenaga pendidikan, Prof. Bagaimana panjenengan sebagai rektor mengelola kampus yang sebegini besar kan? Bisa dikatakan selama kepemimpinan Prof Zain ini saya lihat kampusnya juga stabil ya, Prof. Stabil, alhamdulillah. Ya. Itu apa pendekatan Prof kepada mereka ini? Apakah kan pemimpin ada yang demokratis, ada yang kadang otoriter, begitu. Ketika program-programnya harus terlaksana, kemudian setiap pemimpin kan ada style gaya masing-masing. Nah, Prof Zain ini pemimpin seperti apa ini? Ya, nah seperti yang buku saya tulis itu. Wah, ini. Biografi yang ini. Oh, yang mana ini? Yang terakhir. Oh, ini pemirsa. Saya perlihatkan ini. Nah, Friendly Leadership. Friendly Leadership ini bukunya beliau ini. Kepemimpinan bersahabat atau yang kepemimpinan yang ramah. Oh, begitu. Ya, nah judul ini itu diambil dari seorang yang menulis testimoni saya. Oh, yang menganggap bahwa kepemimpinan saya itu kepemimpinan yang friendly leadership. Bersahabat. Artinya apa? Bahwa kolektif kolegial itu sangat penting sekali. Bahwa kita tidak bisa memimpin ya sendiri. Kita tidak bisa memimpin sebuah lembaga besar ini sendiri, tetapi perlu partner in progress. Okay. Partner in progress. Kalau di tingkat rektor aja wakil rektor, ya. Ada berapa wakil rektor di UIN? Ada 4. Oh, ada 4. Mungkin juga ada kepala biro, ada kepala pusat, dekan, kaprodi, sampai direktur pasca dan seterusnya. Itu kita gerakkan untuk bisa bersama-sama mencapai visi misi kita untuk mencapai roadmap itu. Dan alhamdulillah dengan pola seperti itu bisa diwujudkan. Yang kedua, kita membangun kepemimpinan ini tanpa marah. Oh iya. Ya, saya dengar Prof Zain ini rektor tanpa marah. Padahal biasanya pemimpin ini suka marah-marah. Karena kalau marah itu persepsinya itu berarti pemimpin yang tegas. Ini bagaimana, Prof? Ya, saya dianggap yang low profile itu ya, yang tenang itu. Iya. Itu seperti yang ditulis di sini testimoni. Oh gitu ya. Orang itu yang menulis testimoni itu selain kolega para rektor itu juga para expert ya, guru besar sampai pada tetangga ya, lengkap ini yang terakhir. Oh, yang terakhir ya. Nah, ini testimoni ini. Yang belakang. Oh, yang belakang. Ya, yang belakang. Mulai. Oh iya. Lanjut, Prof. Ya. Jadi alhamdulillah dengan pola kepemimpinan yang tanpa marah tadi, itu mereka merasa nyaman. Nyaman ya. Salah satu contoh misalnya, ketika ada satu peristiwa seminar nasional di satu forum, itu tiba-tiba listrik mati. Ya. Kan terganggu listrik. Sementara di kampus gensetnya tidak segera dinyalakan. Nah, itu kan bagian teknisi. Betul. Nah, itu setelah selesai saya panggil beberapa itu datang di kantor. Itu pagi, siang apa sore mati? Siang. Oh, siang. Ya, di saat berjalan jam sibuk lah ya. Kemudian saya panggil di kantor. Kita ajak ngomong-ngomong. Iya. Ya. Malah kita
Itu teknisi tadi? Iya. Oh. Dan mereka itu merasa masuk ruang rektor itu baru sekali dan itu sangat istimewa bagi mereka. Dan tidak saya marahi. Oh. Ya, mereka ngerti sendiri kenapa saya panggil. Iya. Wah, saya melakukan kesalahan. Itu akan memperbaiki. Jadi tanpa kita kendalanya apa saat itu? Kok tidak langsung dinyalakan gensetnya? Nah itulah ya karena mereka tidak. Apa rusak? Apa? Bukan. Oh bukan. Ya kalaupun ada trouble kan sudah disiapkan. Betul. Karena listrik momentum. Kalau dulu hanya sekedar lampu, Rob. Sekarang kan juga untuk komputer, internet dan lain-lain, kulkas, lift, semuanya butuh listrik, bukan hanya lampu ya. Iya. Kalau kita marah, tidak menyelesaikan masalah. Oh gitu. Ini betul. Tidak menyelesaikan masalah, malah dia merasa down. Jadi Prof ini ketika melihat memimpin dengan tidak marah itu justru kinerjanya akan semakin bagus dan bekerjanya juga nyaman, Bro. Nyaman. Iya. Dia merasa tidak takut sama. Oh. Saya nyebut atasan bawahan itu saya hindari sebetulnya. Oh begitu. Ya karena mereka itu partner in progress sebetulnya. Oh gitu. Kalau kita nyebut bawahan itu sangat kayak ada strata ya, ada hierarki ya. Ya sebetulnya meskipun secara struktural begitu tapi sudah paham lah ya. Nah itu justru mereka nyaman. Artinya bekerjanya dengan kesadaran, betul, tidak dengan rasa takut, tidak terpaksa ya Prof ya. Seorang pemimpin yang baik itu pemimpin yang disegani bukan yang ditakuti. Oh. Kalau ditakuti dia bekerja karena takut. Nanti kalau sudah enggak mimpin, udah. Betul. Kalau disegani dihormati. Nanti kita ke sana, Prof. Karena banyak pemimpin-pemimpin juga yang kemudian tidak bisa move on, post power syndrome. Nanti kita sampai ke sana. Ya. Karena Prof kan setelah ini juga mau melepas jabatan ini menjadi seorang mantan rektor begitu. Kalau Prof Zen melihat pemimpin yang marah-marah, bahkan dicitrakan pemimpin yang sering marah itu dikatakan tegas itu, Prof. Bahkan dianggap nanti justru kinerjanya, suasana kerja juga akan menjadi lebih baik gitu begitu. Atau bagaimana Prof melihat itu? Atau harusnya pemimpin itu ya kadang marah, kadang biasa. Ya, jadi begini. Marah pun ya itu harus ada strateginya. Jadi bagaimana orang dimarahi tetapi tidak merasa jatuh. Ini ya. Nah, gimana itu? Ya, jadi sesekali marah itu penting ya, tapi diupayakan kalau bisa itu tidak terjadi. Tapi apa? Nasihat. Ya kan? Setelah misalnya harus marah, setelah marah yang tidak meledak-meledak ya, setelah itu harus saat itu juga tidak dicairkan. Oh, jadi tidak dia pergi setelah klimaks ada anti klimaks kira-kira gitu. So kalau kita terus marah, dia pergi, iya, membawa kedongkolan, gerundel kalau bahasa Jawanya. Tapi setelah hatinya kita coba alihkan ke iya. Gitu. Artinya tidak ada rasa benci ya Prof ya. Betul. Artinya rasa kasih sayang gitu Kasih ya. sayang. Ya seperti bapak kan. Iya. Artinya relasinya bukan atasan bawahan dan karena masing-masing menjalankan tugas sesuai tupoksi ya Prof. Iya. Itulah yang saya sebut kepemimpinan kolektif kolegial. Prof tidak merasa tidak marah itu seorang pemimpin yang lemah begitu, Prof? Tidak. Oh tidak? Ya. Saya mendapatkan ilmu ini justru dari ibu saya. Oh gitu. Saya ditanya. Apa itu yang dikatakan ibu? Ibu saya itu orang yang lembut, halus, kemudian penyayang gitu sama putra putrinya itu. Oh. Contohnya misalnya, kalau membangunkan tidur putra putrinya itu dengan kata-kata yang halus dan dipijeti. Oh begitu. Misalnya ya. Nah,
Iya. Sambil dipijet. Nah itu tersentuh hati kita. Ibu tidak pernah marah. Iya. Apalagi ini yang meledak-meledak. Nah itu yang saya tiru kepada anak-anak saya. Apakah gaya kepemimpinan Prof Zen yang tanpa marah, kemudian low profile tadi dikatakan itu dalam tanda petik ini di bawah Prof Zen ini, entah itu pejabat struktural, fungsional, baik dosen tenaga kependidikan di UIN Malang, itu tidak kemudian seenaknya sendiri begitu Prof dalam bekerja? Ya, yang namanya dalam menjalankan tugas nanti saya. Banyak orang itu kan ada aja yang seenaknya sendiri. Oh, gitu. Tapi kan by system nggak bisa dong. Oh gitu. Dan saya itu hampir tiap hari menulis masalah. Ini kira-kira apa ya program kita yang belum selesai, ini masalahnya apa? Saya panggil. Oh. Selain rapat yang sifatnya bareng-bareng, iya. Ya, misalnya rektorat, dekanat, itu saya kan sering memanggil. Oh. Ini PSI-nya ini, saya panggil ini. Kepala biro. Sudah diselesaikan. Selesai. Oh gitu. Udah hari nulis masalah. Waktu rapat pernah nggak masa sekali aja nggak pernah marah Prof di forum misalnya? Forum kecil tegas saya karena memang Iya. ini ya sudah nemen gitu ya. Oh keterlaluan. Ya, tapi setelah itu juga. Oh gitu. Tapi pernah lah ya marah ya? Pernah. Oh iya. Yang menyebut friendly leadership itu bukan saya sebetulnya. Yang menyebut saya kepemimpinan yang tenang itu sebetulnya ya dari orang lain. Kalau saya nyebutkan lucu ya. Iya. Artinya kalau bicara soal memuji itu, itu kan tentu orang lain. Betul. Kalau memuji diri sendiri kan juga tidak etis Prof ya. Itu sarkasme Anania itu tadi. Oh iya. Ya termasuk saya nulis itu kan bukan saya. Betul. Jadi pemirsa, Prof Zen ini termasuk adalah seorang dosen maupun secara struktural menjadi rektor sekarang yang sangat produktif. Ini hanya sebagian dari buku-buku beliau saja ini ya. 1, 2 ini. Ini apa ini Prof? Journey menemukan permata di belahan dunia ini. Ya, itu ketika kita tugas ke luar negeri selalu saya tulis. Oh gitu. Artinya ini rangkuman perjalanan begitu. Betul. Ya, summary ya. Kemudian ada ini antologi opini sang pendidik. Ini apa ini Prof? Itu tulisan-tulisan saya setiap bulan di Kompas dan Jawa Pos. Oh di media massa ya? Ya setiap bulan itu kan saya nulis 2 tempat, Jawa Pos dan Kompas. Iya. Juga yang kadang-kadang diminta. Terus dibukukan di sini. Betul. Oh iya luar biasa pemirsa, literasinya beliau ini luar biasa. Oke, memang kalau bicara Jogja dengan Malang ini ya oke ya, nanti saya tidak nyebut itu. Kemudian ini Prof, ada merawat keberagaman dalam keragaman. Ya. Merawat keberagamaan, ya. Dalam keragaman. Nah, itu lebih kepada sosiologi agama. Oh sosiologi agama. Iya. Memang disiplin saya kan filsafat dan sosiologi. Artinya kalau bicara keragaman ini kan sunatullah Prof ya. Iya. Termasuk kaitan dengan agama yang bermacam-macam juga ini ya. Ya. Kita nggak bisa ya, misalnya ini semuanya sama. Oh, nggak bisa, Allah sendiri sudah. Kalau bicara surat Al-Hujurat 13 itu. Betul. Jadi keragaman itu sunatullah. Tapi bagaimana kita dapat merawat keragaman itu? Artinya mengelola ya. Mengelola sehingga tidak terjadi konflik. Betul. Walaupun realitasnya tetap ada konflik. Iya. Perbedaan bukan. Maka Allah berfirman maka dzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Menjadi yang umat yang wasatiyah ya. Iya. Agama yang dicintai Allah itu agama yang toleran. Karena matalil alamin ya. Allah tidak menjadikan satu agama. Oke. Prof Zen, sekarang langsung kepada realitas Prof selama memimpin di kampus ini. Biasa kalau di apa saja Prof ya, di lembaga, baik itu lembaga pendidikan, pemerintahan apalagi di perusahaan misalnya, itu selalu ada
friksi-friksi ini, Prof. Ya. Artinya konflik-konflik di antara SDM-SDM yang ada, Ya. termasuk panjenengan tentu sebagai pemimpin, apalagi memimpin kampus yang besar begitu, tentu tidak lepas dari namanya friksi-friksi ini. Betul. Artinya Prof juga mungkin ada orang yang mungkin tidak sepakat, kemudian akhirnya tidak menjalankan tugas misalnya dengan maksimal dan seterusnya, bahkan ada mungkin kelompok-kelompok, kubu-kubu. Nah, di UIN bagaimana, Prof? Sama aja sebetulnya. Oh, sama? Namanya kelompok-kelompok anak. Tapi bagaimana kita manage yang plural itu, sehingga tercipta kohesivitas, ya, kondusivitas. Itu yang penting. Jadi memimpin sebuah lembaga, apalagi lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan Islam, itu yang pertama dan utama yang saya pesankan kepada calon rektor waktu memberi pengarah. 12 calon rektor. 12 calon rektor ya. Banyak sekali pemirsa ya. Iya. Nah, itulah. Iya. Apa yang disampaikan yang luar biasa. Kalau dulu cuma 3. Iya. Artinya demokrasi berjalan sehat ya. Betul. Terus pengarahnya apa? Jadi yang pertama, jadi pemimpin yang betul-betul dapat menciptakan kondusivitas. Harus kondusif, bagaimana tidak terjadi konflik. Itu satu penting. Rukun. Kalau sudah rukun, orang merasa nyaman, aman, lalu kerja enak. Dengan sendirinya jika lembaga akan maju ya. Tapi kalau belum apa-apa sudah dalam aspek teologis juga kalau tidak rukun, rahmat Allah tidak turun. Kasih sayang Tuhan lah kalau diuniversalkan. Betul. Makanya di Quran itu walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi modalnya iman dan takwa tadi. Ya. Takwa ini takwa. Nah, makanya sebetulnya doanya pemimpin itu Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa la tafinu ya min ahli. Kemudian waj'alna lil imami lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kita pimpin itu harus takwa. Bukan menjadikan. Nah, itu bagaimana caranya selama menjadi rektor? Biar bertakwa itu. Nah, takwa itu bisa berarti takwa dalam konteks teologis beribadah, takwa dalam menjalankan roda organisasi atau regulasi. Yang amanah itu ya. Menaati aturan. Kalau aturan diikuti kan aman, tidak sampai dari regulasi. Kalau pemimpin misalnya ada yang tidak suka begitu, biasa ya Pak? Iya, dibiarin aja. Tapi saya tidak merasa ada yang nggak suka saya. Oh gitu, nggak merasa? Nggak merasa. Kalau saya tidak punya suudzon gitu ya. Prof selama menjadi rektor, mohon maaf, pernah ada demo nggak Prof? Misalnya dari mahasiswa atau dari siapa begitu, artinya diprotes karena kebijakan Prof Zen misalnya. Alhamdulillah. Selama 4 tahun ini. Baru satu saja, sekali aja mahasiswa. Iya. Tapi yang salah paham, ya. Terkait apa ya? Di Jakarta, ketika UKT tapi nasional. Oh iya. Uang kuliah tunggal. Itu nasional kan. Nasional. Artinya tidak hanya di kampus ini ya. Nah, tapi demonya di kampus. Oh iya. Nah, saya ini kan juga aktivis. Jadi kalau ada demo itu ya biasa. Tidak alergi ya? Tidak alergi. Oh. Itu saya panggil. Biasanya iya, kemudian. Nah, seperti begitu dia mengelola masalah begitu. Biasanya saya panggil demo, saya ajak ngomong yang enak-enak. Gitu. Oh gitu. Kemudian setelah diajak ngomong enak, selesai urusan. Selesai, karena persoalan kebuntuan komunikasi aja. Oh iya. Kan banyak pemimpin Prof Zen ketika di demo begitu itu langsung fobi, alergi, takut, bahkan nanti diancam
akademiknya misalnya sampai kemudian orang tuanya dipanggil, di drop out. Prof Jen nggak seperti itu ya? Enggak. Kalau manggil orang tua itu kalau terlalu ya memang kita panggil bahwa pendidikan tanggung jawab bersama. Tapi itu kan kasuistis barangkali, tidak umum, hanya kasus tertentu misalnya. Oke lah, kita tidak membahas itu Prof ya. Tapi secara umum, alhamdulillah smooth ya. Smooth ya. Jadi iya. Ada. Prof merasa mengakhiri jabatan ini seperti kan tinggal menghitung hari nih Prof sebagai rektor. Makanya kan tadi Mas Lutfi bilang husnul khotimah. Saya selalu berdoa Allahumma rzuqni husnul khotimah. Fidunya wal akhirah tentu ya. Fidunya itu kalau dapat. Kalau akhirah ya ketika mau mati. Betul. Prof tidak merasa sedih Prof selesai sebagai rektor ini? Enggak, malah bebannya kan terkurangi ya. Oh gitu ya, happy aja ya. Ya. Soalnya kan, mohon maaf Prof Jen, mungkin kalau di kampus negeri itu kan tertib kalau bicara masa jabatan. Tapi di misalnya perguruan tinggi swasta, saya sering melihat kan menjadi rektor itu seolah-olah kayak kemudian suatu yang istimewa dan berat begitu untuk melepas begitu. Oh iya. Itu loh sebagai rektor kan. Nah, ya justru saya selama menjadi rektor tuh kok enggak merasa berat ya. Karena apa? Disangga bareng. Oh bersama-sama ya. Bersama-sama. Jadi kalau saya sudah rapat menyelesaikan masalah itu lega saya. Prof jujur ya Prof ini Prof bertanya ini. Menjadi rektor itu apa enak Prof? Tergantung. Tergantung. Iya kan? Iya. Kalau niatnya nyari jabatan, prestis, nyari tunjangan, enak memang ya. Iya, tapi kan di balik itu tanggung jawabnya besar dong. Iya, betul. Makanya saya selalu sampaikan calon rektor. Nyalon rektor itu jangan coba-coba. Nyalon rektor kok coba-coba gitu kan. Kayak sponsor. Betul. Bikin anak kok coba-coba. Betul. Artinya harus serius. Serius sama ini masalah lembaga besar. Betul. Iya kan? Dan siapa yang jadi di antara 12 itu? Ya tidak mungkin jadi 1-2. Tapi yang jadi kan hanya satu. Dan itu adalah tergantung kepada yang kuasa, itu Menteri Agama dalam ini. Betul. Ya atas yang kuasa dan yang maha kuasa Allah SWT. Betul. Oleh karena itu, artinya siapapun yang terpilih itu nanti tergantung Menteri Agama Prof ya. Wazirus Syu'un Ad-Diniyah Al-Jumhuriyah Indonesia. Nah, itu siapa yang terpilih? Ya yang amal baiknya, ya kan? Yang baik amalnya, mana solikan min zakarin wa unsa, ya fal nuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi tergantung amal soleh. Barang siapa yang beramal baik, baik itu laki-laki perempuan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Oh begitu, itu sudah hukumnya begitu. Kalau beramalnya baik, kehidupannya yang didapat juga akan baik. Baik Prof. Kalau untuk setelah ini kan sudah tidak lagi menjabat sebagai rektor ini Prof. Biasanya kan orang kalau tidak misalnya siap begitu untuk tidak menjabat dalam ilmu psikologi Prof. Ada istilah post power syndrome. Nah ini biasanya mohon maaf, selain tentu beberapa keistimewaan ya, misalnya fasilitas dan seterusnya, kemudian juga dari sisi prestis, biasanya dihormati orang, dipanggil Pak Rektor, ada mobil dinas, orang kalau ketemu itu segan, sungkan. Nah setelah ini juga Prof akan melepas itu semua, gitu, mau tidak mau. Itu bagaimana Prof mentalnya post power syndrome ini Prof? Ya, makanya ketika jadi pemimpin, jadi rektor, jangan merasa bahwa ini adalah satu jabatan yang prestisius. Oh gitu. Ya, karena kalau itu akan terbawa gitu ya. Nah, saya itu jadi rektor itu kalau enggak
keluar kota atau keluar negeri itu menerima tamu, dan tamunya itu mulai RT sampai ini pejabat tinggi, baik politisi maupun ya anggota dewan. Oke, kalau itu biasa. Maksudnya RT orang biasa. Loh, di ruang rektor. Iya. Jadi RT, ketua RT, kepala desa itu apa? Mereka minta ada mikot ya, tempat start untuk 17 Agustus Karnaval. Coba sekelurahan ini. Ketua RT tempat di mana kamu suwin maksudnya? Iya, jadi RT plus kelurahan masuk startnya di Uin Malang. Itu banyaknya karnaval. Startnya di situ. Iya, iya. Nah, mereka kan bertamu ke ruang rektor. Itu mereka takut masuk ruang rektor itu. Betul. Nah, ruang rektor Uin besar ya, Prof ya? Luas ya tempatnya. Ya, betul. Dan itu mereka merasa segan, dianggap rektorat itu angker gitu ya. Sakral. Ternyata setelah ketemu ya kita sama-sama ini ya, dan itu juga untuk siar 17-an. Namun kita ya itu. Berarti tergantung ketika menjabat, Prof ya. Ketika menjabat. Artinya mengalami post power syndrome atau tidak ketika seorang mantan pejabat, tidak hanya rektor, semua pejabat menurut saya. Itu kalau tidak siap kadang merasa kemudian post power syndrome. Biasanya gampang marah, tersinggung, itu kan. Apalagi kalau mohon maaf, Prof, kalau kan ada seorang misalnya sudah tidak menjadi kepala desa atau lurah, tetap dipanggil Pak Lurah. Atau mungkin sudah tidak menjadi rektor, tetap dipanggil Pak Rektor misalnya. Karena begitu dikenal ketika masa kepemimpinannya. Tapi ada juga, Prof, ketika sudah tidak menjabat, orang itu karena mungkin dulu memimpinnya tidak baik begitu, langsung dilupakan. Bahkan ketemu sudah pura-pura tidak tahu itu, atau tidak kenal. Persis. Iya, gimana itu, Prof? Itulah maka orang dihormati itu bukan karena jabatannya, tapi bisa karena kepribadiannya, keilmuannya. Iya. Jangan dihormati karena jabatan, kekayaan. Nah, itu nanti akan justru terbalik setelah dia. Karena jabatan pasti akan hilang. Betul. Kekayaan juga gitu. Yang tidak hilang tadi apa? Kepribadian. Bagaimana personality orang. Iya. Memperlakukan orang. Itulah maka pemimpin itu bukan ditakuti tapi disegani. Iya. Diseganinya karena memang dia juga hormat sama. Saya tidak mau bawahannya. Apalagi ketika bicara dengan orang, kamu siapa? Saya ini siapa? Betul. Itu Prof nggak begitu ya? Saya itu tidak merasa ya rektor gitu. Oh gitu. Profesor gitu itu tidak. Tapi yang penting berkarya ya, Prof ya. Betul. Berbuat yang bermanfaat lah ya. Iya. Nah, oleh karena itu sebelum jadi rektor itu sebenarnya harus selesai dengan keadaannya, dia selesai dengan gitu. Dengan fasilitasnya kan. Iya, gitu. Iya. Ya kan? Harus sudah cukup. Apalagi jadi misalnya iya. Kalau rektor dapat mobil dinas, iya, ada supir. Setelah nggak jadi rektor, mobil di rumah yang mesti ada kan? Iya, tapi nyetir sendiri. Kecuali ya. Kalau nyetir sendiri ya deket-deket, nggak masalah. Kalau seperti saya masih kuat nyetir di Jogja. Oh iya. Kan? Kalau soal nyetir dari supir itu kan selera ya. Iya. Artinya tidak sampai kita itu terus. Baik, Prof. Tapi rata-rata memang kalau tidak siap itu post power syndrome artinya kaget gitu. Kaget. Biasanya menjabat, tidak menjabat, dihormati terus tidak dihormati. Itu apa juga post power syndrome itu waktu pemimpin itu barangkali mohon maaf itu ya tidak baik begitu kira-kira. Jadi itu berpengaruh kepada pemimpin. Makanya seperti yang sampaikan Mas Lutfi tadi, kalau sudah nggak jabat nggak dihargai. Iya kan? Iya. Karena ketika jabat dia galak kan? Semua orang dimarahin.
gitu. Itu diingat-ingat terus biasanya. Terus ya. Nah, di situ maka jangan jadikan jabatan sebagai suatu kebanggaan yang kemudian menurunkan kepribadian. Dan itu Prof merasa ketika tanpa marah, baik begitu, itu doa mereka juga akan baik kepada jenengan. Betul sekali. Dan sebaliknya, artinya itu juga korelatif dengan kesehatan jasmani rohani, Prof ya. Setelah tidak menjabat. Betul. Nah, biasanya kan gitu. Iya. Setelah tidak menjabat terus roh. Gitu. Baik, Prof. Ada pertanyaan menjelang ujung ini hampir 1 jam, Prof Zen. Ya. Prof Zen merasa apa yang mungkin belum terlaksana, tercapai selama menjadi rektor ini? Artinya obsesi cita-cita Prof terhadap kampus UIN Malang ini yang belum terlaksana begitu. Ada yang besar itu. Apa itu? Rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan. Kita kan karena ini punya fakultas kedokteran dan sudah unggul. Kuliatul Tib, tapi belum ada hospital, mustasfa. Masih kerjasama dengan rumah sakit di Batu. Oh, rumah sakit apa itu? Karsa Usada. Oh, jadi kalau praktiknya alun-alun itu ya? Ya, kalau praktik masih di sana. Oh. Jadi itu mitra kita. Tapi planning itu sudah ada ini selama ya, rencananya kan pasca itu gedung pasca itu rumah sakit jadi alih fungsi. Itu rumah sakit hanya untuk pendidikan mahasiswa dosen apa juga akan itu melayani pasien umum juga? Iya, seperti rumah sakit pendidikan pada umumnya kayak Unisma, Unmu, ya kan? Universitas Brawijaya UB, gitu. Soekarno Hatta itu. Gitu kan? Iya. Jadi, pandangan lokasi sudah ada, Bro? Ya itu di pasca itu. Oh, di situ. Di refungsi dijadikan. Oh, iya. Prof berharap nanti rektor selanjutnya bisa begitu, itu ya. Hanya itu, Bro, cita-cita obsesi. Apa itu? Lab school. Oh, apa itu? Jadi sekolah tingkat jenjang dasar menengah. Oh iya. Jadi nanti itu input untuk masuk UIN. Dan yang unggul, seperti sekolah-sekolah yang lain. Kita kan dulunya. Iya. Sekolah lab ya. Iya. Rencana misalnya di ini. Itu juga untuk bahan untuk memasok calon mahasiswa ya. Betul. Ke UIN ya. Iya. Tapi kan kampus negeri, Bob. Biasanya kalau yang khawatir panik itu kan kampus swasta terkait jumlah mahasiswa ini. Kalau jumlah mahasiswa kita kan tidak masalah dengan stabil ya. Kalau UIN Malang jumlahnya tidak sampai 10.000. Karena gitu? Wajib di pesantren. Oh iya. Jadi tidak jadi ini. Kuotanya berapa per ini untuk S1 tiap tahun akademik baru? Tahun itu 6.000. 6.000. Enggak sampai 10 karena mereka wajib di Mahat selama Mahatnya masih belum menampung. Pendaftarnya sampai berapa biasanya? Dari seluruh jalur yang ada? 100.000. Yang diterima hanya 6.000? Iya. Jadi peminat dan pendaftar itu sampai 190 sekian. Kesan nasional kan memang ada. Betul. Ya. Jadi tidak masalah dengan input dan juga tidak membebani PTS. Lah ini kampus-kampus swasta ya. Ini rektor kampus negeri jangan khawatir. Dalam tanda petik mahasiswanya akan diambil semua. Malah kita memberi peluang untuk swasta yang hasil kita arahkan ke swasta. Tapi biasanya ini, Prof, masyarakat itu kan bangga gitu kalau diterima di kampus negeri gitu. Betul. Artinya prioritasnya demikian. Iya, gitu. Itu kalau di luar negeri sih nggak seperti itu ya. Oh, nggak seperti itu ya. Amerika itu swasta mulai. Jadi kualitas kadang tidak dilihat dulu negeri apa swasta. Dianggap kalau negeri ini kualitasnya bagus. Iya. Apa memang begitu realitasnya? Iya, yang terjadi kan simbol di sini itu. Iya. Baik, Prof. Iya. Yang terakhir, Prof Zen, apa harapan Prof untuk kampus UIN dan rektor selanjutnya ini? Ya, saya berpesan. Tinggal menghitung hari ini, Prof Zen ini. Rektor terpilih itu satu menjaga kondusivitas
dan kohesivitas, Satu. rukun, aman, damai ya. Ya. Yang kedua, roadmap-nya ya, tahun 2025 sampai 2030 yang international recognition and reputation tetap dikawal, visi misinya ya, lanjutkan program yang baik ya, dan tambah yang lebih baik kreasi. Yang kedua ini Ya. Nah, lalu yang ketiga, relasi kepada instansi terkait. ya, Bangun relasi itu penting. cooperation, collaboration, kerjasama. Networking Ya. itu penting sekali. Itu justru saya berdasarkan pada hadis Nabi, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi Ya. wa yunsalahu fi asari fal yasil rahimahu. Betul. Barang siapa yang ingin Luaskan. luaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bangun silaturahim. Nah, dalam konteks relasi, ya, dalam konteks kelembagaan, ya, rezekinya diperbanyak itu lembaga, dalam hal ini kampus punya dana besar, ya, rezekinya besar, lalu panjang umur, statusnya terus bertahan, statusnya unggul misalnya itu. Ya. Terus international recognition, jadi tidak sampai diturunkan. Betul. Statusnya itu kan panjang umur, dananya. Iya. Nah itu saya dari. Iya. Dan apa namanya, kalau bicara UIN juga saya lihat seringkali ada tokoh-tokoh yang datang ke kampus, Bro. Oh, iya. Baik itu tokoh nasional, tokoh daerah, dari pejabat pemerintahan, sampai pada artis. Coba. Artis juga ya. Artis itu mau jadi duta kita. Itu kan soft skill itu, Pak. Seorang pemimpin kalau kemudian tidak demikian kan berarti tidak kreatif biasanya, tidak inovatif begitu. Iya. Nah, yang perlu lagi selain yang saya sampaikan tiga tadi itu juga ya membangun relasi itu sangat penting. Kemudian juga jangan lupa ya, bahwa kampus kita ini adalah kampus Islam dan identitas ini ya, negeri juga al-Islamiyah, al-Hukumiyah. Ya kan, Jamiah Islamiyah Hukumiyah itu. Maulana Malik Ibrahim wali tertua. Betul, di tanah Jawa. Tanah Jawa. Makanya harapannya supaya bisa menjadi lulusan itu menjadi orang-orang yang berilmu dan berakhlak. Artinya dunia dapat, akhirat dapat, Bro ya. Ya. Jadi kemudian seorang pemimpin memang harus dapat memanage konflik. Ya, karena setelah kontestasi biasanya ada konflik. Oleh karena itu harus dijaga, kalaupun kontestasi itu tidak berhasil, kan yang jadi cuma satu. Iya. Nah, yang lain ya harus kompromi. Kayak Presiden Prabowo ini semuanya dirangkul sampai kabinetnya banyak gitu. Jangan sampai kemudian setelah itu lalu jangan bermusuh-musuhan, Rob ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betul. Alal itsmi wal 'udwan. Baik, terima kasih Prof Zen. Sepertinya obrolan kita ini intens ya. Luar biasa sebenarnya ini untuk kita bahas terus, tapi juga waktu yang membatasi ini. Semoga sehat selalu Prof Zen. Demikian pemirsa, semoga dialog kita bermanfaat khususnya bagi Anda Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga para alumni dimanapun berada. Semoga bermanfaat untuk mengambil hikmah kemudian juga dari dialog kita ini. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor. Sama-sama. Ya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.